바보야 오늘은 어쩐다고 말하지마 오늘 내게 두고 기회를 줘 사랑스럽게 웃는 것도 예쁘기만 하는 것도 많이 Teruslah seperti ini dan teruslah bekerja keras dan juga pergilah ke ruang istirahat. Ada yang mencarimu. Itu dia. Apa yang dia inginkan dariku? Paman Lin? Paman mencarimu hari ini karena dua alasan. Satu untuk meminta maaf dan yang lainnya adalah untuk memberitahumu sesuatu. Silakan. Intinya, Paman ingin tahu apa kau masih ingin belajar biola? Ibumu bilang kau dan Yuer sama-sama punya bakat dalam biola. Paman ingin membawamu ke ibu kota untuk belajar biola. Namun, guru-guru di sana cukup ketat. Kalau kau mau, Yuer bisa mengajarimu beberapa hari dulu. Tidak perlu. Qin Yu mengajariku. Ketika aku bermain biola, dia bahkan tidak tahu di mana dia duduk. Ibumu berkata bahwa kau memiliki pengetahuan tentang komputer, dan keluarga Lin juga memiliki beberapa bisnis yang berhubungan dengan komputer. Kau bisa datang ke perusahaan untuk mempelajarinya secara bertahap. Terima kasih, Paman. Tapi tidak perlu. Kalau tidak ada yang lain, aku pergi dulu. Jangan menolakku begitu cepat. Paman akan memberimu waktu beberapa hari untuk mempertimbangkan. Kalau kau berubah pikiran, hubungi aku. Orang ini sepertinya agak familiar. Aku tidak tahu apapun tentang insiden 129. Aku baru berada di kota Yun dalam waktu singkat. Kau bisa bertanya pada Tuan Muda Lu. Kau bertanya padaku apa yang sedang Yunye lakukan? Hao Jin, percayalah, kau tidak ingin tahu tentang ini. Siapa yang mengira bahwa Tuan Muda Seng yang memegang kendali di ibu kota diam-diam sedang membeli bahan ujian masuk perguruan tinggi di sebuah toko buku? Seng Jin. Ya, dia ingin menanyakan informasi tentang Lone Wolf. Terakhir kali Lone Wolf mengambil pekerjaan kami, menyebabkan kehebohan di ibu kota. Ia hanya mengambil satu pekerjaan dari kita. Sengmu berkata begitu. Dia bersembunyi selama setahun dan hanya mengambil pekerjaan kita. Sekarang banyak orang di ibu kota sedang menyelidiki kita. Mereka ada di sini. Ya, Aku punya 2 buku referensi untukmu. Apa kau butuh yang lain? Shiran butuh 2 buku lagi. Tunggu sebentar. Aku akan pergi mengambilnya bersamanya. Oke, kalau begitu ayo kita ke kasir. Sengmu, cari cara untuk bertanya pada Lin Shiran. Apa ada yang terjadi saat mereka datang? Oke. Ran, apa hubunganmu dengan Tuan Seng itu? Pekerjaan? Apa? Aku tidak percaya. Presiden Feng, ini usulan kami. Silakan lihat. Tuan Lin, Anda juga harus tahu bahwa saya berbicara dengan putra Anda beberapa hari yang lalu. Di antara begitu banyak perusahaan di kota Yun, saya masih memperhatikan keluarga Lin Anda. Saya minta maaf. Tidak apa-apa. Presiden Feng, Tuan Muda Qian saat ini sedang dirawat di rumah sakit. Ayah, apa yang terjadi? Tuan Muda Qian dipukuli di kota Yun, dan kita tidak mendapatkan kesempatan dengan keluarga Feng. Dipukuli di kota Yun? Siapa yang berani memukulnya di wilayah keluarga Feng? Ayah tidak tahu, beberapa preman jalanan dipukuli bersamanya. Tuan Lin, apa Anda kebetulan mengenal seseorang? Sebutkan. Seorang siswi bernama Qinran dari SMA Hexuan. Kenapa dengan dia? Sejujurnya, saya baru saja mendengar Presiden Feng berbicara di telepon. Dialah yang memukuli Tuan Muda Qian hingga masuk rumah sakit. Apa? Tidak apa-apa, kukira kau sedang tidur. Aku sedang membaca buku. Begitukah? Pernahkah kau mempertimbangkan untuk mencari pekerjaan paruh waktu yang lain? Pekerjaan apa? Pekerjaan teknisi. Kami masih kekurangan teknisi di kota Yun. Kalau begitu, apa ada gajinya?
Bagaimana kemampuan komputermu? Biasa saja. Biasa saja. Apapun itu, boleh saja. Aku akan memberimu lampu hijau. Kinran kecil, ini satu-satunya kesempatanmu. Kau tahu berapa banyak orang di ibu kota yang mengantri dan bermimpi untuk masuk? Aku lebih suka tidak. Dan sejujurnya, banyak orang di ibu kota yang bermimpi untuk memburuku. Juan Ye, aku tidak bisa melakukannya lagi. Kau yang harus melakukannya. Benar, tidak perlu terburu-buru, akan ada kesempatan lain. Hal terpenting bagi siswa SMA adalah belajar. Aku bertanya kepada Lin Xiran kemarin, dan dia berkata Nona Qin sepertinya terlibat perkelahian. Perkelahian? Dengan siapa? Pergilah ke keluarga Feng. Aku tidak akan pergi untuk saat ini. Jadi, Tuan Juan kau berencana untuk pergi sendiri? Baiklah. Hei, ada apa? Kenapa semua orang berdiri di sini? Tuan Jun, bagaimana keadaannya sekarang? Jangan pura-pura bodoh si Kinran itu. Dia ada di kamar dalam. Dia masih kelas 3 SMA. Jangan bilang kau tidak tahu kalau dia mengulang kelas 1 dan sudah dewasa. Tapi keadaan mungkin tidak mudah bagi keluarga Seng. Kau terlalu banyak berpikir. Ini kamarnya. Sudah kubilang bukan? Aku tahu Kinran akan datang mencari Tuan Juan. Jangan kecewa, tidak semua orang seperti dewimu. Kinran sudah lebih baik dari kebanyakan wanita. Kau hanya mendengarkan dewimu, jangan terlalu memaksakan standarnya. Apa yang bisa kulakukan untuk kalian berdua? Halo Nona Feng, kami di sini untuk membicarakan pertengkaran putramu tentang Nona Kinran. Jadi kau teman Nona Qin? Aku berencana untuk membawa bocah nakal itu untuk meminta maaf kepada Nona Qin besok. Meminta maaf secara resmi? Ini semua salah paham. Aku sudah menjelaskan semuanya kepada Nona Qin pagi ini. Bagaimana ini bisa terjadi? Kinran, Kinran. Kinran, kau sudah bangun? Jam berapa sekarang? Sekarang jam 12:30, pergilah cuci mukamu dan makan. Kenapa aku harus melakukan semua ini? Maaf, sekarang sudah jam istirahat makan siang. Kau sakit? Aku mau beli obat. Ari Piroza, Ranran bilang Anda punya obatnya di sini. Berapa kotak? Ari Piroza, obat antipsikotik. 2 kotak. Ini dia, dan tanda tangani di sini. Baik. Terima kasih.